tadi kondisinya adalah istrinya mandul, ya. Terus katanya solusinya adalah tambah istri. Kalau istrinya mandul, solusinya tambah istri. Kalau suaminya mandul, solusinya apa kira-kira? Bukan poligami. Diam dulu nanti kau jawab. Apa solusi Tuhanmu? Jangan ngamuk. Kalau suaminya, Jawab. Hadapi pertanyaan aku jawab saya. nih. Aku jawab. Kalau suaminya mandul, potong saja dia punya burung. Ini kan solusi dari Tuhanmu atau kamu menjawab serampangan? Dia tidak mau. Maaf tentang Nabi Muhammad, maafin Nabi saya ya. Saya jujur saja dari kecil saya dendam dengan masalah poligami ini. Saya jijik dengan masalah itu, apalagi nanti di akhirat dapat 72 bidadari, itu saya jijik. Jujur aja, sumpah aja jijik. Makanya ada yang komen ini drama, saya nggak peduli. Ini yang saya rasakan. Gini Pak Samuel, coba tanggepin dulu. Coba tanggepin dulu tentang perihal poligami yang dia sebagai seorang muslim itu merasa dia tidak setuju dengan hal itu. Sementara ini kan diajarkan. Gini Mbak, poligami itu bisa ngerti ya poligami kan? Jujur aku satu orang juga kurang setuju poligami ya, karena apalagi perempuan. Itu iman Anda loh. Ya. Kenapa Anda tidak menurut dengan Tuhan Anda? Bukan, karena itu berbeda dengan Nabi Muhammad tidak ajarin seperti itu. Ya, kenapa Anda tidak sepakat dengan hukumnya Tuhan Anda? Ya, Tuhan Anda. Karena di dalam gini Mbak, di dalam Al-Quran itu mengatakan dari seluruh Alkitab paling Al-Quran yang bilang nikah satu saja. Al-Quran ya. Tidak ada nikah 42 orang. Di situ dia bilang bisa nikah 4, bisa nikah 2, bisa nikah 3. Itu kalau kamu adil. Itu logikanya kita kalau kita belajar. Coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu Anisa, surat Anisa itu. Nikahilah 2, 3, 4 perempuan. Kalau kamu dikhawatirkan tidak adil, baru dinikahi 1. Justru 1 itu adalah solusi terakhir. Coba dibaca lagi. Itu kan kalau kamu tidak berlaku adil kan, itu Tuhan mengatakan memang kita itu tidak akan pernah adil. Berarti 1 itu adalah opsional. Ya, itu adalah alternatif. Tetapi poin utamanya, perintahnya adalah nikahilah 2, 3 wanita yang kau senangi. Betul Mbak, betul sekali. Memang cuman di situ Nabi juga kasih mencontohkan firman-Nya Allah itu dengan cara dia nikahin banyak wanita di situ. Nah, berarti Anda harus mengikuti contohnya dong. Enggak, beda ada Mbak. ayatnya. Ada ayatnya. Beda Mbak. Ada contohnya. Rasul gini Mbak, aku jelasin dulu lah. Di dalam kitab Anda dikatakan ya Allah Akbar. Mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul. Kenapa Anda tidak? Betul 100%, 1000%. Kenapa Anda tidak mentaati Rasul Anda? Aku jelasin dulu, baru Mbak kasih komentar ya. Mbak dengar dulu, aku jelasin. Rasulullah itu nikah perempuan banyak, tapi janda semua ya. Yang gadis itu cuma Aisyah. Janda? Aisyah cuma 1. Pak, cuma 1 Aisyah yang gadis. Bayangkan, Aisyah itu aja yang gadis. Semuanya Aisyah janda. Itu bukan gadis, Bang. Aisyah itu anak kecil, bukan gadis. Mbak, pikirnya Mbak itu terlalu buntu Mbak. Jangan samakan umur yang 9 tahun sekarang dengan umur 9 tahun zaman dulu. Beda. Oh, jadi berbeda. Beda ceritanya. Jadi berbeda. Kita orang Indonesia kalau dulu 9 tahun Arab Mbak. Jangan gitu Bang. Orang Arab sampai sekarang detik ini kalau 6 tahun mah 6 tahun aja Bang. Sama ukurannya sama seperti saya. Mbak, jangan dilebih-lebihan. Atau Anda mau mengatakan Atau Anda mau mengatakan orang-orang di tahun 600-an itu raksasa semua? Anda jangan gitu. Ya. Karena di zaman Yesus di abad 1 aja manusia itu normal semua, nggak ada yang raksasa. Kenapa di tahun 600-an jadi raksasa?
Mbak dengar dulu. Nabi Solomon itu 400 selirnya itu 400 orang mau 1000 orang selirnya. Istrinya selirnya. Adakah di antara selirnya itu yang sebentar? Adakah di antara selirnya itu yang bocil? Astagfirullahaladzim. Saya cuma nanya, adakah di antara selirnya itu yang bocil? Menurut Mbak Bocil, umur 6 tahun itu sama seperti umur 6 tahun sekarang, beda dengan umur 6. Duit saja, Mbak. Zaman dulu. Boleh gini, Bang. Sekarang. Daripada kamu berisik, boleh tunjukkan studi di tahun 600-an. Anak 6 tahun itu seperti apa psikologinya dan ukurannya. Silakan bawa studi ke sini. Itu sama dari dulu sampai sekarang. Jangan astagfirullah. Di sini pakainya data, bukan pakai congor. Kau suka-suka kan aja. Sekalian aja kau bilang ukurannya itu 70 meter. Gitu. Mana? Ada nggak? Ada nggak datanya? Para raja Katolik dulu juga Anda 6 tahun. Ada juga nikahin 6 tahun. Data. Ada juga seperti itu. Ada datanya. Ada. Tambah HP satu aja, Mbak. Silakan bawa data. Satu aja. Gini. Anda kan udah saya bilang, tolong edukasi teman-teman muslim ini. Jangan dengan omongan yang seolah-olah manis, yang bagus semua, tetapi tidak ada datanya. Ya, jangan menipu. Ya, jangan menipu teman-teman, terutama Bu Shanum ini. Jangan tipu dia dengan caranya gitu loh. Kau menceritakan yang bagus. Begitu saya baca An-Anfal ayat 12, astagfirullahaladzim. Begitu saya buka Al-Taubah, Allahu Akbar. Begitu saya buka An-Nisa, aduh Tuhan. Jangan budayakan kalian itu, cekoki teman-teman seiman kalian itu dengan data yang valid. Bukan dengan karang-karangan yang seolah-olah manis kayak cerita Cinderella gitu loh. Ya, tolong dong edukasi teman-teman kita, terutama Mbak Shanum, biar dia kembali ke muslim. Itu dengan data yang bagus, dengan yang valid, dan juga gini, karena banyak sekali yang saya lihat, ya. Ceritanya itu, kisahnya itu, oh ini mengajarkan toleransi. Nabi mengajarkan toleransi. Saya buka An-Anfal, saya kaget. Apa itu? Tolong ajarkan dengan kejujuran, dengan data, bukan dengan takia, bukan dengan karangan-karangan bebas gitu loh. Ya. Apa itu dalam surat itu? Apa itu yang tertulis? Nah, kau bacalah, berarti kau juga nggak tahu agamamu. Gaya kau. Jangan dulu nasehatin Mbak Shanum. Kau dulu. Makanya saya bilang kalian harus paham betul iman kalian. Supaya apa? Supaya jangan banyak murtad di room saya. Saya capek. Ya, setiap hari ada yang DM gitu loh. Izin Mbak, boleh mengajar ya menit. Aku nggak percaya dia. Silakan dijawab, bukan dengan takia. Silakan. Izin, saya menanggapi Mbak Shanum tadi kan bilangnya poligami. Yang diambil poinnya itu 4 atau 1? Coba bisa jawab. Boleh jawab Mbak kita. Poin di situ 4 atau 1? Namanya poligami kok 1? Bukan. Dari bahasanya aja poli lebih dari 1. Gini loh. Pernyataannya kan 4. Yang Anda pahami itu 4 atau 1-nya. Kan gitu. Kalau 4 ada syaratnya. Kalau 4 kan ada syaratnya. Jika dia mampu berlaku 1, adil. 2, 3 atau 4. Tapi kalau nggak adil, Iya. 1 seperti itu. Nah, disitulah umat muslim berpikir kalau mereka kawin 4 atau 3, mereka tidak mampu. Apakah ada yang melakukan? Ada. Berarti mereka mampu. Tapi yang kita ambil poinnya Banyak yang nggak adilnya, Pak. Adil itu secara apa? Ya adil ya secara keseluruhan. Oke. Nah, contohnya saya korban Bentar Bu Shanum. Kita pakai logika ya Pak. Adil Ya. tak? Ya. Satu batang pria dengan berbagai macam-macam lubang. Saya mau lihat keadilan Anda. Adil tidak satu laki-laki dengan Ya. banyak perempuan? Di mana Makanya keadilan? di situ kan dinyatakan jika Anda bisa berbuat adil, kalau tidak bisa berbuat adil berarti mereka menyalahi syariah. Kan itu. Berarti mereka Ya makanya melanggar. saya bilang istri 1 itu adalah
eh, tindakan terakhir. Iya, tapi kan dari kalau jika Anda tidak mampu, cukuplah satu. Berarti kan cukup penekanan itu kan Iya. cukup satu. Oke, itu sifatnya adalah opsional. Kalau tidak adil, ini adalah saran terakhir. Ini pilihan terakhir. Jadi pilihan yang utama, hukum yang utama itu adalah Yang utama itu satu lah. poligami. Ya, satu lah. Itu denger nggak Bapak? Pak Samuel Makanya ya, makanya saya kenceng-kenceng. tanya, Bentar, kenceng-kenceng nggak nalar lagi. Satu itu adalah pilihan terakhir. Kalau nggak sanggup, maka pilihan terakhir itu baru satu. Ini opsi terakhir, ya. Tidak- Second opinion. Tetapi Itu kan yang udah utama finish, Pak. itu Satu itu udah finish. nggak paham. Terakhir kan? Terakhir itu udah finish, Ngerti Pak. nggak Pak? Ngerti nggak Pak? Ibarat kata makanan pokok itu nasi sama 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau tidak ada 4 sehat 5 sempurna, kok boleh makan ciki? Jadi yang utama yang mana? Ciki apa 4 sehat 5 sempurna? Itu saya harus pakai analogi oh gini biar tidak Bapak gitu paham. menafsirkannya Kak, Tidak salah. bisa seperti itu. Saya tidak Tidak bisa menafsirkan. disamakan. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan. Tidak bisa disamakan. Silakan dibaca Kan Anissa 34 sampai 36. Empat itu Silakan dibaca. wajib menurut Anda, 4 itu wajib. Solusi terakhir satu, itu bukan gitu. Coba silakan dibaca dalil. Silakan dibaca. Di situ kan udah ditafsirkan, istilah ambillah kesukailah 1 Oke. atau 2, 3, 4. Tapi Di- berlaku di mana- adil di kalau mana kau tidak ditafsirkan? mampu, Sebentar. 1. Di mana Anda kan ditafsirkan? menafsirkan wajib utama 4. Salah Di itu. mana di mana tafsirnya? Silakan tunjukkan. Di mana ada menafsirkan ada 4 yang utama? Coba, mana ada dalilnya 4 yang utama? Silakan dibukakan yang Anda bilang di situ ditafsirkan. Anda menarasikannya kan 4 yang utama, mana dalilnya? Kalau kami Itu dalilnya makanya dibaca itu solusinya Anissa 4. satu. Silakan baca Anissa 64. Satu Silakan dibaca. maksudnya. Sorry. Menawarkan- Anissa 34. Silakan baca Anissa 34. Iya, maksud saya tanya, Anda yang mayoritas istilahnya mendominankan 4 itu mana dalilnya? Kalau saya solusinya 1, kalau 4 nggak cukup adil, nggak berlaku adil, jangan lakukan. Solusinya 1. Oke. Anda menarasikan 4, mana Oke, dalilnya harus 4? sebentar. Kalau Anda sudah mengatakan bahwa lebih dari 1 itu tidak bisa adil, makanya saya tanya ini, di mana keadilan satu laki-laki dengan banyak perempuan? Kenapa ini malah disunahkan? Yang poligami ini, semua kita tahu tidak ada yang bisa adil. Kenapa ini Gini, diizinkan gini. yang seperti ini, yang tidak bisa adil ini? Gini, Mbak. Bunyi ayat itu, Mbak. Kenapa Bunyi surat diizinkan An- ketidakadilan? Kenapa diizinkan ketidakadilan? Solusinya. Makanya Ini kalau cara Tuhan punya logika menurut kuasa, Anda. ini logika. Dengarkan saya, pakai logika dan jangan dengan logika kotor, ya. Kalau memang seorang istri ini, ya, kalau memang seorang istri ini mandul, harusnya dibukakan itu kemandulan itu oleh Tuhanmu kalau Tuhanmu punya kuasa, bukan nyariin jodoh yang baru. Setuju. Mbak, itu bukan pesan bengkel, Mbak. Gini, ini terbukti keadilan Allah dengan bengkel. mempertahankan. Sabar, ini logika. 2.900 Nah. orang di sini harus mendengarkan ini penjelasan saya dengan logika, bukan seperti logika Anda tumpul menjelaskan kalian. menurut bengkel itu. Bukan menurut bengkel. Anda percaya Tuhan Anda Maha Kuasa? Betul. Oke, di mana kuasanya? Anda percaya takdir? Sekarang saya tanya. Percaya takdir? Nggak ada takdir. Saya tidak percaya takdir. Satu hal yang Oh, ya udah. Pak Jafar. Kalau Anda Sebentar, percaya Pak Jafar. takdir, Anda sulit. Oke, sekarang saya tanya Pak Jafar. Kalau suaminya yang mandul, apa boleh istrinya nikah lagi? Solusi. Tadi pertanyaan Anda, perempuannya mandul nih, boleh nikah lagi? It's okay. Kalau lakinya yang mandul, boleh nggak poliandri? Ini yang kita bahas kan poligami. Iya, Berarti kan iya. Makanya saya bilang poligami itu bukan solusi. Solusinya adalah kalau tidak punya anak, berikan anak, bukan berikan istri. Kalau suaminya mandul, boleh tidak perempuannya? Kita nikah ceritakan lagi? poligami. Hah? Dengar dong, Mbak. Kita cerita apa nih? Poligami kan? Berarti lebih dari 2 istri. Anda tahu poligami pernikahan lebih dari 1. Iya. Tahu kan? Pernikahan lebih dari 1. Kalau ini makanya saya tanya, bisa tidak sesembahanmu menjawab
atau memberikan solusi. Kalau laki-lakinya mandul, solusi apa sih kira-kira Mbak, yang bisa diberikan ukuran Tuhan Anda? hubungan kita sama Tuhan itu tadi Dijawab dong. Solusi kan apa sekarang yang bisa online diberikan? sampai bukan Dengar, kalian jangan dua orang gini dong nyerang saya satu wanita. Oke, dengar? Dengar? ya kita kan diskusi. Oke. Jafar, kamu pikirkan dulu jawabanmu. Sekarang saya tanya Samuel. Kamu diam dulu, Jafar. Namamu ini menyebalkan. Oke, Sebab siap. mantan saya namanya Jafar. Siap Mbak Tanti. Tadi kondisinya adalah istrinya mandul, ya. Terus katanya solusinya adalah tambah istri. Kalau istrinya mandul, solusinya tambah istri. Kalau suaminya mandul, solusinya apa kira-kira? Kan poligami itu Kalau namanya, suaminya- poligami. Diam dulu, nanti kau Jafar. Apa Mbak. solusi Tuhanmu? Jangan nyamuk. Kalau Jangan suaminya, nyamuk. Mbak, Mbak dengar dulu. Jawab. Hadapi Aku pertanyaan jawab saya. nih. Aku jawab, kalau suaminya mandul potong saja dia punya burung. Ini kan solusi dari Tuhanmu atau kamu menjawab serampangan? Dia tidak mampu menjawab. Itu bukan solusi, ya. Masa burung yang udah ada dipotong habis? Gimana sih kamu mau? Sekarang saya tanya, kalau itu memang solusinya, seandainya kamu mandul, mau itumu dipotong? Tidak adil dong. Harusnya jawaban kalian adalah, gini ya, harusnya dibikin ini suaminya nggak jadi mandul. Biar titiknya ini nggak dibuang sia-sia. Nah, makanya Dipotong. ini juga harusnya hal yang sama ketika loh, jangan dihilangkan, tetapi dibukakan jalan seolah-olah Tuhanmu ini nggak punya kuasa. Itu yang mau saya maksud. Jadi kalau Tuhanmu maha kuasa, dengarkan, Ini, Mbak. dengarkan saya. Kalian jangan, ini dua orang loh. Kalian ini nggak sabaran banget. Ya, dengar ya. Makanya tadi saya bilang, kalau memang Tuhanmu ini maha kuasa, harusnya dia menggunakan kuasanya untuk membuka ketidakmandulan itu dari rahim istri atau rahim suami. Makanya saya bilang, poligami ini tidak pernah menjadi solusi. Sebab kalau ini terjadi kepada laki-laki, selesai kalian semua. Mau memang ini poliandri. Di mana keadilan Allahmu? Kalau perempuan boleh dinikahi lebih dari satu, kenapa perempuan tidak boleh menikahi lebih dari satu? Mana adilnya? Aku jawab. Silakan. Aku jawab. Gini Mbak, itu Mbak sama siapa itu salah artikan. Surat itu utamakan para janda ya, anak yatim. Gini Pak Samuel, kita sudah maju, kita masuk kepada contoh yang diberikan Pak Jafar. Jadi jangan mundur lagi. Enggak. Itu Oh, salah enggak. itu, Ini sembarang enggak. saja. Gini. Anda tidak bisakah menghadapi pertanyaan saya? Saya mau Anda menghadapi pertanyaan saya. Kalau istrinya mandul, boleh poligami. Kalau suaminya yang mandul, dijawab dong. Istrinya Dijawab dong. Kalau suaminya yang mandul, kenapa macet? Hilang. Hilang saudara. Pingsan saudara. Mbak. Yang satu Mbak, gini. pingsan. Dua Mbak, gini. pingsan. Mbak, Amin. Saudara. Mbak, sembarang saja.